Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kalau tadi guru kita Al-Mukarram yang mulia Ustaz Matali sudah mendoain kita yang kurang sehat jadi sehat. Saya dengar tadi aminnya pelan kali itu. Amin. Yang punya masalah selesai masalahnya itu aminnya kenceng banget tadi. Amin. Kayaknya banyak masalahnya kayaknya. Iya giliran sehat mah amin pelan. Yang masalahnya cepat selesai. Amin. Ya, mudah-mudahan memang kita hidup ya. Mudah-mudahan selesai semua masalahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah sekali lagi buat musannifil kitab yang mulia guru kita yang sudah menulis kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan membacanya kita setiap awal pekan tiap bulannya mendatangkan manfaat ilmu barokah kehidupan seperti barokahnya beliau sampai meskipun beliau udah nggak ada tapi beliau alhamdulillah sampai murid-muridnya kita pengikutnya insyaallah bagian yang belajar dari murid-murid daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat keberkahan ilmu dan hidup kita. Al-hadihi niyah wa bil kalimatil sharihah wa ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para hujaj, mudah-mudahan yang hadir insyaallah idbiti kerihim ya tanazal fihi ruhama. Orang tua kita itu keramat, kalau dia datang aja itu luar biasa. Kagak datang aja itu turun rahmat Allah fadlan bi hudurihim, apalagi sampai beliau hadir. Maka insyaallah yang orang tua kita ini luar biasa. Insyaallah Allah panjangkan umurnya dalam taat dan kita seperti saya muda mudah-mudahan punya diberikan nikmat istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Gampang ya? Mensebaris doangan. Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah jangan jadikan dunia ini akbar hammina, ya kan, kemauan kuat
cita-cita kuatnya di dunia, wala mablagha ilmina, dan jangan jadi tujuan hidup. Kenapa itu kita baca? Karena memang kita alhamdulillah sudah sampai di maqalah al-khamisah. Di awal dulu kita sudah bahas bahwa Imam Nawawi ini gampang ingatnya. Kitab yang beliau kita baca hari ini itu kagak susah ngingetnya. Tadi guru kita udah sampaikan, semoga setiap hari Ahad kita pulang ada oleh-olehnya. Ini oleh-olehnya beliau gampang, ngasih kita dua, ngasih kita tiga kagak banyak-banyak. Ini juga ngasih kita cuma 2. Jadi kalau baca kitab ini insya Allah gampang-gampangnya, yang kita ingat kagak ribet. Nah, di maqalah al-khamisah ini disampaikan an Utsman. Kenal Pak sama Utsman? Lah, kenal di mana? Lendu kayaknya. Kenal, alhamdulillah kenal, berarti kita ngaji. Masih bening. Karena kelamaan lockdown kemarin, begitu akad nikah ditunda mulu, begitu mau nikah, yang mau nikah kita tanya, coba syahadat. Emang syahadat bagaimana Baji? Lah, syahadat dia kagak bisa, mau kawin, berhenti kawinnya. Ditanya, mau kemana itu? Lah yang kawin kagak bisa syahadat, saya pulang mendingan. Terus bagaimana? Kasih waktu 5-10 menit, ajarin dia syahadat, baru kita akan nikah. Kalau dia nggak bisa syahadat, ini nikah terserah. Kalau walinya mau terusin. Nggak bisa syahadat, udah. Kenapa? Kata dia kelamaan lockdown. Jadi nggak ngaji-ngaji katanya, lupa syahadatnya. Ya wajar sih, ya namanya lockdown lama juga kemarin 4-3 bulan. Kecuali Masjid Al-Muflihun berangkat terus. Dia mau waya apa baik. Ya mau lockdown kayak mau lockdown kayak gimana? Ngaji terus, ya kan. Maka kemudian di sini Utsman kita kenal, alhamdulillah. Biar kata kenalnya nerawang-nerawang. Oh, dia khalifah kayaknya, Khulafaur Rasyidin. Tapi kita masih tahu bahwa Utsman ini adalah nama aslinya Utsman ibnu Affan bin Abil As bin Umayyah. Sering kita dengar Utsman bin Affan bin Ibn al-As bin Umayyah. Dia dari Bani Quraisy. Kemudian dia lahirnya itu ya kan tahun 35 Hijriah ya. Ini wafat, maaf ya kan. Beliau Amirul Mukminin Dzunurain. Beliau salah satu Amirul Mukminin dan punya julukan Dzunurain. Jadi yang punya 2 tanduk ya, namanya Utsman bin Affan. Salisul Khulafair Rasyidin, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Wa ahadil asratil mubasysyirin, salah satu orang yang dikabarkan 10 masuk surga bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kibarir rijal ladina i'taza bihimul Islam, salah satu orang yang menggebu-gebu menggelora menghidupkan orang untuk kenal dengan Islam. Fi ahdi zuhurihi, saat zamannya. Kita tahu sampai sekarang masih ada sumur Bi'ru Utsman, sumurnya Utsman ibnu Affan. Orangnya kagak ada ya kan, tapi amal jariahnya luar biasa. Apa yang disampaikan Utsman radhiyallahu anhu ya, ingat kalau kita radhiyallahu anhu berarti status ini sahabat, berarti laki-laki sebab radhiyallahu anhu. Lah kalau sahabatnya perempuan bagaimana? Radhiyallahu anha. Gitu ya. Kayak kita yang bayangin, kita jangan mana-mana ya, bayangin mayit. Jangan diem aja, tanya yang ngajak, tanya yang ngundang. Itu mayitnya perempuan apa laki-laki? Ya.
biar jelas ntar niatnya. Kalau laki-laki berarti usolli ala hadal mayyiti, kalau perempuan usolli ala hadihil maitati. Kalau dia laki-laki pagi malam perempuan usolli ala hadihi hada maitatom ya. Karena digabung pagi laki malam perempuan. Disampaikan di sini hammud dunya zulmatun fil qalbi. Ham, apa itu ham? Hazan, apa itu hazan? Kesedihan. Kita sedih boleh apa enggak? Boleh enggak, Pak? Ada orang bakal sini ya? Pak. Kita sedih boleh apa enggak? Boleh, kita manusia. Sedang boleh, sedih boleh, marah boleh nggak? Boleh, cuma di depan orangnya, jangan di belakang. Jangan lama-lama, 3 hari cukup. Nggak demen sama dia, ya kan? Rasanya pengen nyiramin mukanya air panas, siramin depan mukanya. Jangan di belakang. Kalau di belakang nanti jadi gibah, ngomongin orang. Kalau udah gibah, susah kita masuk surganya. Boleh kita nggak demen sama orang, boleh. Tapi fala tahjur fauqa salas, nggak boleh lebih dari 3 hari. 2 hari cukup. Malamnya ngomong dah, mukanya empet banget malu. Agar daripada gue ngomong di belakangnya, dan ngomongnya depan, gue ngapa empet, gue udah lupa empetnya apa. Pokoknya empet aja. Soalnya gue belajar ngaji 3 hari nggak boleh, berarti besok selesai dah. Kan begitu. Sedih boleh nggak? Boleh. Siapa yang ngomong? Utsman. Apa kata Utsman? Hammud dunya. Kita sedih di dunia, ya kan? Itu boleh-boleh aja. Kenapa boleh? Karena sedih itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani boleh sedih di 2 titik saja. Ya. Jadi boleh kita sedih, ya kan? Di 2 titik. Tapi nggak boleh berlebihan. Apa katanya di sini? Bahwa ketika kita sedih itu zulmatun fil qalbi. Ketika kemudian kita sedih akan menimbulkan kegelapan dalam hati kita. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Nah, ini bedanya. Kalau kita sedih karena dunia, zulmatun, dia menimbulkan kegelapan. Tapi kalau kita sedihnya karena bil akhirah, karena akhirat, maka kemudian nur mendatangkan cahaya dalam hati. Lah emang bisa gitu. Tadi guru kita udah nyampein kalau kita tiap Ahad subuh sembahyang di Masjid Al-Muflihun, pulangnya bawa apa tadi? Nah itu yang melek tuh berarti. Yang melek mah tahu bisa ngulang. Ya, manggut-manggut mah nggak bisa ngulang. Pulang bawa pahala kayak orang haji dan umroh sempurna. Nah artinya kalau kita begitu ngejep terus melek mata kita, jam berapa nih? 5:30. Ya Allah, 5:30. Berarti kita sedih. Sedih kenapa? Enggak bisa sembahyang subuh di Al-Muflihun. Kesempatan kita biar punya predikat haji umroh mabrur nggak bisa. Kenapa? Udah lewat waktunya. Itu bisa didapat man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada. Kemudian dia duduk. Ini kita lagi ngapain nih? Tadi sebelumnya kita ngapain? Kayak Rasul bilang sembahyang subuh jamaah terus duduk. Nyender boleh nggak? Boleh. Itu namanya jider.
ngaji sembari nyender. Ya kan? Enggak nyender boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya jiping. Ngaji sembari nguping, orang kitabnya kagak. Ngaji sembari nguping. Giler boleh, giler boleh. Gider boleh, boleh. Yang nggak boleh giler. Ngaji sembari ngiler, nggak boleh. Sholat subuh jamaah kita duduk bareng kata Rasul. Terus ngapain? Yusolli raka'ataini, entar sholat 2 rakaat, jangan lupa. Baru dapat tiket haji umroh mabrur sempurna 3 kali kata Rasul. Sempurna. Bangun 5:30 kita ya Allah. Itu berarti kita sedih. Itu bagus di situ. Sedihnya kita, kata Imam Nawawi, nurun alal qalbi, menimbulkan cahaya. Besok dia pakai alarm. Emang apa pakai alarm? Ya kan biasa juga pakai ayam jago. Ayam jagonya udah dipotong, orang mau selamatan, potong ayam, begitu. Bangunin mbak, bayang subuh bang. Lah emangnya berapa ini? Udah jam 6. Masya Allah, padahal di hari Minggu urusannya banyak banget. Mau arisan, ya kan, mau kondangan. Udah gitu tempat arisan sama tempat kondangannya, begitu dilihat tempatnya bukan merah lagi, hitam. Zonanya bukan lagi hijau, kuning, oranye, bukan gitu lagi, bukan merah lagi. Dilihat tuh tempat arisan, coba lihat. Wah hitam mbak, hitam legem. Kan sekarang mah hitam semua. Yang tadinya hijau jadi merah, yang merah jadi hitam sekarang. Tapi kita takut apa kagak? Berangkat terus. Kenapa? Kalau kita ya kagak takut piring kebanting. Kalau kita menjalankan iman, menghasilkan imun. Memang bisa kalau iman kita kerjain itu menghasilkan imun, menghasilkan kesehatan. Kita bangun tidur pagi, ini pagi-pagi udah jelas, wabil ashari hum yastaghfirun. Coba dah kita ketemu orang didoain, ya Pak, dia pada sehat, panjang umur. Hati enak gak begitu? Lah enak. Lah kita bangun tidur, wabil ashar, itu waktu sahur sebelum azan. Hum yastaghfirun. Siapa hum itu? Malaikat. Malam kita belajar tuh ngaji semalam. Ya kan isyadul ibad. Banyakan mana penduduk muka bumi sama penduduk langit? Kira-kira banyakan mana? Banyakan yang di bumi apa yang di langit? Yang di langit. Siapa yang punya saksi? Nabi Adam. Sedih dia, air matanya menetes. Biasanya ngelihat makhluk Allah, malaikat pada tawaf. Ini mah di dunia enggak ngelihat. Setiap kita melakukan kebaikan dibalas 10 kebaikan. Malaikat rahmat ngedoain kita. Kita bangun sebelum subuh, itu malaikat beristighfar buat kita. Wajar kalau ayam jago kita bekokok. Kukuruyu. Iya. Kalau kata Imam Syafi'i itu bukan kukuruyu. Subhanallah. Di mana kitabnya kaifa amalahum, bagaimana Nabi bermuamalah bukan dengan manusia, dengan binatang dan yang lainnya. Itu ayam lagi ngomong subhanallah, kita didoain. Kenapa? Lewat malaikat. Cuman kita orang lihat. Lah kalau kita ngelihat kagak jadi sembahyang, nggak masuk al-muflihun gitu. Ngeliatin malaikat aja ngomong. Itu artinya kita sedih boleh, tapi urusan akhirat. Enggak jadi kawin corona nangis boleh nggak? Wah, mengapa nangis aja? Enggak jadi kawin. Lah kawin kan urusan dunia sebetulnya, ya kan? Tapi kalau yang kita mau kawinin hilang itu baru.
Sebetulnya kawin mah boleh-boleh aja di KUA gratis, 0 rupiah kan begitu. Sekarang juga udah pada ngundang orang. Artinya apa? Sedih karena kemudian dunia, hati-hati. Dia menimbulkan zulmah, titik hitam. Emang nggak kerasa dikit-dikit, lama-lama. Begitu nggak sembahyang subuh jamaah, terus dia biasa aja. Ini hati-hati. Karena man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dimmatillah, sungguh urusannya di tangan Allah. Arisan, kondangan, maaf, subuhnya dia jamaah, gampang urusannya. Kondangan nggak megang duit ini, ada orang ngomong, kemarin punya utang ya 200, nah kapan ya? Kemarin udah lama sih. Lagi beli bensin tuh kita jarang. Nah, iya ya, udah lupa nih. Alhamdulillah. Tadi beli bensin saya kira mah megang duit aja. Pede banget buka gasing. Berapa liter Pak? 25.000 motor. Pertama enggak apa dah. Begitu ngeraba, itu mana ini? Gitu. Bang abang namanya siapa? Ahmad. Ini berita halan ada ini, lupa bawa dompet. Jalan aja Pak katanya, jalan aja kita jalan. Cuma ntar saya balik ya, iya. Cuma saya udah pulang ntar ya. Kasih bocah aja beres, ya kan. Begitu diisiin masih ada legong-legong dikit. Saya kata tambahin lagi goceng boleh ya? Lah boleh katanya. Udah kagak punya duit ngambah goceng coba itu. Artinya yang penting kita niat subuh aja. Urusan nanti mah urusan Allah, biarin. Cuma jangan sampai kita sedih karena urusan dunia. Ketika sedih urusan dunia, zulmah akan tumbuh titik-titik hitam. Akhirnya apa? Jadi gelap hati kita sama Allah. Dah di rumah aja bayarnya emang apa? Orang corona belum hilang-hilang. Lah kalau orang coronanya nggak hilang apa 2024? Nggak ke masjid, lah keburu digotong ke masjid kita. Maka kata Imam Nawawi apa? Al-haznu fil umuril muta'alliqatu bidunya, bahwa yang namanya kesedihan terus menerus berkaitan dengan urusan dunia. Sara mazluman fil qalbi, dia akan tadi menutup hati kita, menggelapkan hati kita. Kan kalau udah hatinya gelap repot kita. Ngomong sama orang begini aja nunjuk. Ini kan begini udah ngajak ribut ya. Nunjuk kan begini, kira-kira begitu ya. Nah, karena mau orang gak demen udah main sabet aja. Padahal kata Nabi aja yatasa'aluna sab'ina marrah, 70 kali nanya. Ini bener kagak ya? Bener kagak ya? Begitu. Kenapa hatinya udah gelap? Wal hazanu fil umuril muta'alliqah bil akhirah. Tapi kalau kita sedih di urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwiran fil qalbi. Sara itu apa? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti sudah lampau. Kenapa lampau? Karena janji Allah. Kajian di Allah berarti bahwa kita kalau udah sedih urusan dunia, sara, udah pasti Allah jadikan diri kita apa? Munawwiran, timbul cahaya. Maka kita tadi baca doanya. Doa yang tadi jangan sampai lupa. Apa tadi? Sebaris doangan. Gampang. Kalau kita doa ngomongnya apa? Pertama Allahumma. Terus ngapain? Jangan jadikan la taj'al. Apanya? Dunia. Jangan jadikan dunia akbar, ya, yang paling kita mauin. Kedua, jangan jadiin apa? Mablag. Jangan jadi apa? Tujuan hidup. Karena apa? Karena dunia manzilun min manazilil akhirah. Dunia cuman tempat apa? Mampir dari tempat-tempat mampir menuju akhirat. Dunia cuman halte dari halte-halte yang ada. Kita mau ke Gambir, haltenya kan banyak itu. Dunia cuman pangkalan ojek.
Lah kita mau naik ojek pangkalannya banyak, kan kita nggak ngendon di pangkalan ojek. Tukang ojek aja pulang, kan begitu. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini bukan lagi menjadi tujuan, tapi wasilah, perantara bagaimana mendapatkan ridho Allah di dunia wal akhirah, baik dunia dan akhirat. Dah, itu makalah yang ke-5. Gampang kan ya? Ya kan, Imam Nawawi udah janji waktu kita belajar pertama kali, udah janji yang bakal diulas gampang, dua enak. Boleh nggak kita sedih? Boleh. Ya kan, sedih itu kapan? 2. Yang pertama sedih ketika urusannya urusan dunia, yang itu jangan. Kenapa? Nimbulin titik hitam. Akhirnya kita buta hati, ya kan? Akhirnya apa? Sama siapa aja kita gelap hati. Ya, ngelihat anak yatim udah biasa aja. Bagian dia mau bapaknya mati, udah mau diapain lagi? Begitu ada dia. Tapi kalau kita sedih, kasihan dia itu bapaknya nggak ada. Sedihnya kita karena urusan akhirat. Coba kalau kita yang agak ada kita bawa bekal ke akhirat, kan begitu. Kita mati itu bawa amal apa kita diikutin amal? Coba. Bawa amal apa diikutin amal? Nah, diikutin. Ya. Kalau membawa kan enak. Ya kan, kondangan yang dibawa ya pici, ya kan, sisir atuh, naik motor kan begitu ya. Tapi kalau kita misalnya diikutin, semua ngikut. Ya kan, bini nanya, "Mana itu kondangan?" Lah ngikutlah tadi ya. Lah corona kelamaan nih kita ngindon aja. Lah boleh kita kondangan kali-kali. Habis itu kemana? Keragunan, begitu aja dia. Artinya karena ngikut. Amal soleh ngikut, amal yang tidak soleh ikut, ya kan. Maka boleh kita sedih kalau urusannya akhirat. Ya Allah, pengen ngaji, cuman bocah ono minta ditengokin di pondok. Akhirnya apa? Aturan mah dia kalau bocahnya agak rewel ngaji. Cuman ono bocah rewel banget, akhirnya apa? Ya Allah, nggak agenda nggak ngaji. Yang penting nih anak nantinya pada ngaji. Begitu. Biarin dah sekarang kita kagak ngajinya, penting nanti. Ya kan? Kayak Ahmad Ibnu Hanbal mesen, kalau saya nanti nggak ada, saya wafat, bacakan Fatihah di kepala saya. Kalau saya udah nggak ada, bacakan apa? Ya kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di mana? Di ujung kaki saya. Makanya orang kalau meninggal suka ditalkin lagi tuh. Ya kan, syahadah, ya kan, diajak faida jaa malakani, ketika nanti kau dipendam di bawah ketemu 2 malaikat, yatasaalani, bertanya, man rabbuka, jawabannya apa? Faqul lahuma, kan begitu kitabnya. Maka jawablah buat dia keduanya, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Faida sa'alaka, ketika dia nanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Ya kan, faqala lahuma, jawab buat keduanya, Muhammadun Nabi. Kan gitu. Maka sekali lagi bahwa kita boleh sedih, boleh 2 titik, 1 dunia, 1 akhirat. Yang dunia enggak boleh, yang akhirat boleh. Yang kedua, wal maqalah as-sadisah, ini udah sampai nasihat yang ke-6. Alhamdulillah. An Aliin, nah kalau tadi Utsman, ini Ali. Siapa itu Ali? Kenal Pak sama Ali? Ya, kenal Ali Topan, Ali Wencong, ya. Itu tangga kita Bang Ali. Ya, kalau ini siapa Ali? Huwa Aliun ibnu Abi Talibin ibnu Abdul Muttalibin al-Hashimi al-Quraisy. Kalau udah ada bahasa Abdul Muttalib, berarti sama darahnya sama Nabi. Kalau udah katanya al-Hashimi, sama darahnya sama Nabi.
Kalau udah Al-Quraisy berarti sama darahnya sama Nabi, berarti ini saudaranya Nabi. Ya. Namanya dia Abul Hasan, suka dipanggil Abul Hasan. Amirul Mukminin Rabi' Khulafair Rasyidin. Dia juga adalah Amirul Mukminin 4. Kalau tadi ketiga, ini keempat daripada Khulafaur Rasyidin. Wa ahadil asyratil mubasyirin, sama 10 daripada sahabat Nabi yang pertama kali dan didoakan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnu ammin Nabi, ya. Ibnu, kalau kita orang laki itu di batu nisan suka bin tulisannya ya. Ya, si Anu bin Anu. Ini ibnu berarti anaknya. Anak siapa? Ammun Nabi. Ammun Nabi. Kalau orang Betawi suka nyebut kadang-kadang ya amun atau anti. Ya, kalau dia tuaan lagi berarti njid sama jidah. Engkong betua, nyatua, begitu kira-kira. Ya, berarti anaknya dari encingnya Nabi. Wa ahadus syaja'anil abtal, salah satu yang kemudian berani banget, abtal, ya kan, badannya gak gede tapi semangatnya luar biasa. Wa min akabiril khutaba'il wa ulama'i bil qada', ya. Salah satu yang memang didengarkan baik ketika dia khutbah, baik ketika dia menjadi qadi atau menjadi hakim, karena memang cerdas luar biasa. Kalau tadi Utsman julukannya adalah Zunnurain, ya, kalau dua, ya kan, tandu. Kalau ini adalah karramallahu wajhah, ya, karramallahu wajhah. Tadi dua cahaya, yang ini karramallahu wajhah. Apa itu? Wajahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Apa ini maksudnya? Kalau kita hidup cari nafkah, kerja wajib apa kagak? Wajib. Bahkan setara sama orang yang mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, satu, siapa yang keluar karena dia nuntut ilmu. Yang kedua, dia keluar fi kasbir rizki, nyari rezeki buat dia, bininya sama anaknya. Mau itu ngobjek kek, mau itu kerjaan tetap kek, mau apa baik, yang penting keluar rumah, ya kan. Sampai dia belum pulang, fa huwa syahid, dihukumi syahid hatta yarji'a, sampai dia kemudian balik lagi ke rumah. Ini kita alhamdulillah termasuk yang insya Allah terhitung mati syahid, ya, kategorinya. Tapi endingnya kita pengen nanti husnul khotimah. Nyari boleh apa enggak? Boleh. Ngobjek boleh apa enggak? Boleh. Ngojek boleh apa enggak? Boleh banget. Ya. Cuman kalau ngojek hati-hati. Kenapa hati-hati? Itu yang kita ojekin badannya makin berat apa kagak? Sebab, ya kan, tanda-tanda baginda kita Rasul wafat diantaranya adalah yatasaqqal, badannya menurut Aisyah, ya, istri beliau itu semakin berat. Jadi kalau bini kita ngomong berat banget bang, nah itu hati-hati. Badan udah mulai berat, berarti udah deket itu. Kata Aisyah, badan Nabi itu mulai memberat. Dan akhirnya beliau sakit dan akhirnya beliau wafat. Di mana? Di pangkuan Aisyah. Begitupun kita kalau lagi ngojek, berat, makin berat nih. Jangan-jangan habis bocah darahnya gitu kan.
Artinya kita kudu tahu aturan, ya kan? Bahwa kemudian boleh kita nyari nafkah, boleh kita ngapain aja, boleh kita ngojek, tapi yang kudu kita ingat dua. Apa itu yang dua? Yang pertama, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Ya. Kalau dia kemudian keluar cari nafkah, tapi dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka ingat Allah, dalam rangka semakin paham, ngerti kehidupan, itu boleh. Bahkan di sini kanatil jannatu, maka ganjarannya adalah surga. Yang kedua nih yang kita boleh. Wa man kana fi talabi, ketika dia keluar itu maksiat, ya maksiat, ya kan, neng ojek neng, gitu kan, itu dosa apa kagak? Dosa apa enggak? Nah, cakapan neng, sini neng botol, gitu kan, dosa apa kagak? Rezeki itu mah, karena an-nazratul ula laka, pandangan pertama adalah rezeki buat kita, neng ojek neng, gitu kan, udah. Tapi asalnya alaika yang kedua dosa buat kita. Nanya ojek boleh, ya kan? Jadi terusin tinggal di mana, ya kan? Emang udah lakinya apa belum? Begitu kan? Nah udah itu kagak boleh. Karena kalau udah keterusan itu alaika jadi dosa buat kita. Ngojeknya surga. Tapi kalau ada urusan ngopi di tempat yang kita ojekin, itu jadi maksiat, nutup rezeki kita. Kerja di kantor, ya kan, laporannya udah ada, set, ya kan. Ada yang kita selipin dikit. Bikin laporannya itu surga. Tanggung jawab kita, kerjaan kita, amanah kita. Tapi begitu ada yang diselip-selipin, ya kan, berarti itu repot juga kita. Artinya di sini, ya kan, selalu Rasul mengingatkan kita wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau akhirnya kita nggak bisa berkutik lagi, kita tahu itu salah, ayo wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, kita ikutin yang maksiat tadi dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Yang paling gampang adalah bil istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min kulli zanbin adim. Kepanjangan Ustaz, yang pendekan dikit. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lah masih kepanjangan Ustaz, yang pendekan dikit. Astaghfirullahaladzim. Lah masih kepanjangan itu. Kalau itu masih kepanjangan juga, berhenti jadi orang Islam. Kan gak masuk akal tadi orang mau kawin syahadat kagak bisa, kagak masuk akal, nggak mungkin, ya kan, orang Betawi atau orang Islam nggak bisa syahadat, kagak mungkin. Cuman emang kadang salah pergaulan, lidahnya keluh, lidahnya kaku, begitu dia mau akad ribet, syahadat aja susah, kan begitu. Maka kemudian kanatin naru fi talabihi, hati-hati kalau kita maksiat udah nunggu yang namanya neraka. Man istaghala fil ilmin nafi alladzi la yazuzu lil balighil aqil jahluhu. Kalau kita kemudian cari ilmu, ya kan, nyari apa yang kita mau dalam kehidupan kita, ya kan, la yazuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqah taliban lil jannah. Dia udah balik, akil balik, ya. Kan ada tuh jualan es, jualan koran, macam-macam di pasar malam biasanya. Dia belum balik. Kalau yang belum balik mah belum kena urusan maksiat atau taat. Kenapa? Belum balik. Ya. Ada goreng-goreng ucus kadang-kadang di pasar malam, dagang pisang es, ya kan. Bocah itu biasanya yang begitu belum balik. Tapi kalau udah balik baru kena. Ini kita nih, kenapa ada di sini? Karena kita udah pada balik semua. Udah kelewatan.
Kalau udah kelewatan baliknya, udah jelas tarkus shalah kufrun, nggak ada di masjid al-muflihun, merem di rumah, itu begitu mati jangan disembayangin. Kenapa? Kufrun, hukum meninggalkan salat kafir. Maka biar kita nggak kafir, ya kan, pasang alarm, bocah suruh hidupin handphone, ya kan, emaknya pesan suruh beberekan, kalau perlu bawa air di ember, siram kalau udah azan. Memang boleh begitu? Boleh. Siapa yang bilang? Ya, banyak guru kita, di antaranya ya Syekh Imam Maliki di Mekah. Jadi kalau udah dibangunin nggak goyang juga. Bang bangun bang, neng bangun neng. Neng bangun, bang bangun. Iya. Tapi nggak bangun juga. Rusha alaih, boleh disiram. Oh berarti saya ngeliatin jam ono. Saya kata lah masih lama juga ono. Ternyata udah bunyi. Iya. Saya mah lagi ngeliatin ono aja masih lama gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, dikit lagi ya. Wa man kana muridan lil ma'siyah kana fil haqiqati taliban linnar. Udah jelas. Hidup ini cuma dua pilihan, sehat, sakit. Kalau kita mau sehat, iman kuatin. Subuh kita bangun, kita didoain. Siapa yang doain? Nabi. Allahumma barik ummati fi buku. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Kalau udah didoain berarti kita enak, sehat, ya kan? Ke Masjid Al-Muflihun luar biasa, nggak perlu nyari gas, nggak perlu ngidupin kompor, teh manis depan mata. Apa kurangnya coba ini? Karena iman. Nah, apa diberes-beresin warna-warna putih tahu? Ya kan di piring kita nggak tahu kan begitunya. Jadi kalau iman kita kerjain, imun datang sendiri. Lah kalau kita nyusul gini kan jalan lagi ke tukang nasi uduk, ya kan, jalan lagi ke tukang lemper, ya kan, kalau masih ada, kalau kagak kan begitu. Iya udah pulang kosong, balik kosong. Iman kita kuatin, biar apa? Biar dapat manfaat kehidupan. Sehat kita. Pilihannya cuma dua, taat maksiat. Ya kan? Kalau kata Bang Haji Romanya Rama kan begitu, ya kan? Kalau udah namanya manusia tempat salah dan lupa. Tapi kalau terlalu lupa itu mah disengaja. Artinya kita bisa ingat bisa lupa, kebangetan lupa kita mah disengaja. Terakhir hati-hati ya, pilihan itu membawa apa? Lisuhtillahi ta'ala. Pilihan itu menentukan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah pilih kita, Allah murka. Enak gak kita kondangan barang tetangga ngomongnya sama kita mukanya ke tembok? Lu udah lores lu begitu. Mukanya ke sono, orangnya di sini, enak gak begitu? Lah kagak enak, itu tetangga kita. Ya kan ya? Begitu kita ada urusan ya kan, ngasihnya ya kan, nih punya lu begini ngasihnya, mukanya kemana, tangannya kemana, enak gak begitu? Kagak enak. Itu tetangga kita, apalagi yang murka, yang kesel, yang marah, yang gak seneng sama kita, Allah. Bukan berarti kita gambarin Allah marah, bukan berarti kita gambarin Allah murka, kesel, enggak. Maksudnya bagaimana posisi kita kalau kemudian kata Imam Nawawi kita dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tutup segala amal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah segala dosa umatmu ya Allah Nabi Muhammad. Allahumma afi ya Allahumma sayyidina Muhammad. Ya Allah
Allah, sembuhkanlah kami, sehatkan kami ya Allah umat Nabi Muhammad. Allahumma jebur umat Sayyidah Muhammad. Ya Allah, kuatin kami ya Allah menghadapi kehidupan ini ya Allah. Virus corona ya Allah, segala mara bahayamu ya Allah. Mudah-mudahan kami kuat menghadapi segala ujian-ujian ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup segala sesuatu yang membahayakan kami ya Allah untuk kami umat Nabi Muhammad. Allahumma ftah lana li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, bukakanlah keberkahan-keberkahan-Mu ya Allah untuk kami umat Sayyidina Muhammad, di antaranya adalah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi